warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Hari ini di edisi perdana ini di MA Channel Warmor Internasional kita sudah kedatangan tamu pemilik channel ini. Sebetulnya kita akan bicara dengan beliau seperti apa sih perjalanan di Warmor ini. Tanpa lama-lama lagi langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Mas Sakim? Alhamdulillah sehat. Makin sehat nih, luar biasa. Masya Allah. Ini karena mobil baru atau gimana Pak? Bukan main. Karena Allah. Masya Allah, luar biasa. Pak, ini channel perdana Pak Mustaqim nih, Pak Mustaqim Abbas, MA Channel One More Internasional. Ini luar biasa sekali. Suatu kehormatan bagi saya bisa berbicara atau bincang-bincang sama Pak Mustaqim. Sebetulnya banyak sekali yang perlu saya tanyakan ke Pak Mustaqim. One More Internasional. Banyak orang yang sudah tahu, tapi banyak juga orang yang belum tahu. Pak, sebelum kita berbicara tentang One More Internasional, gak dulu sebetulnya ya, 10 bulan yang lalu, kenapa sih Pak Mustaqim memutuskan untuk, ayolah, saya gabung di One More Internasional, dan saya juga pengen tahu sebetulnya siapa sih yang ngajak, kan gak semuanya orang bisa diajak. Sebetulnya saya mau bertanya nih. Ini pertanyaannya sebetulnya umum, tapi buat saya dan pemirsa di rumah ini sangat penting. Dulu awal-awal mengenal One More itu seperti apa sih Pak ceritanya Pak? Oke, baik. Jadi awal mengenal One More ini memang saya lagi sedang mencari ya. Karena kondisi keadaan ekonomi kami sedang terpuruk dan alhamdulillah kami dipertemukan oleh seorang yang menurut saya Allah kirimkan kepada kami dan memperkenalkan bisnis ini luar biasa. Kurang lebih 10 bulan alhamdulillah roda ekonomi berbalik ya, dari yang jungkir balik akhirnya saya kembali ke atas lagi alhamdulillah. Awalnya seperti kayak gitu Ya. Seberapa jungkir balik sih Pak dulu Pak? Luar biasa ya. Jadi jungkir baliknya itu sampai anak istri ikut-ikutan di lapangan ya. Karena sesuatu hal yang memang harus mereka sampai ikut-ikutan, dan alhamdulillah ya, Allah ridho kami mengenal bisnis ini, dan 10 bulan kemudian kehidupan berubah seperti sekarang ini. Dan ya tadi kami sudah pulang mengambil mobil baru yang Almas dengan seri yang paling di atas, itu luar biasa kebahagiaan keluarga kami alhamdulillah. Awalnya seperti kayak Ya. gitu. Karena kan nggak semuanya orang langsung percaya Pak. Terlepas siapapun yang menawarkan ke Pak Mustaqim, itu dulu waktu ditawarkan langsung percaya seperti itu aja Pak? Kalau waktu saya dipercayakan, karena memang yang mengajak saya ini ya orangnya memang orang yang baik ya. Alhamdulillah kami sudah tinggal sama-sama, dan ya saya langsung percaya aja. Karena kenapa? Dalam perjalanan pertemanan kami itu memang orangnya bisa dipercaya dan amanah. Jadi saya tidak ada pikir panjang lagi, karena memang saya lagi butuh, ada peluang yang saya diberikan, saya langsung tangkap dan saya ikuti beliau. Apa yang beliau lakukan saya ikuti, dan alhamdulillah saya pun bisa seperti ini karena beliau. Ini pembelajaran buat saya, buat kita semua. Kalau misalnya yang ngajak belum sukses, Ya. itu kan nggak mudah Pak. Kalau misalnya yang ngajaknya udah punya segala macam, mungkin orang baru percaya. Nah kalau yang ngajaknya aja belum, terus bagaimana bisa mempercayai Pak seperti kayak gitu? Apa alasan Pak Mustaqim dulu? Udahlah saya ikut aja nih sama yang ngajak saya, ini leader saya yang sekarang udah berjasa banget nih buat Pak Mustaqim gitu kan. Jadi yang mengajak saya ini, walaupun sama-sama kami belum sukses, tapi saya melihat peluang yang diberikan sama beliau ya, kesempatan dengan peluang. Saya melihat sebuah teknologi ya, di mana teknologi itu bisa membantu banyak orang. Nah di situ saya menangkap bahwasanya peluang ini saya bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang gitu. Dan saya bisa mengangkat perekonomian keluarga lagi. Berarti objektif sekali ya waktu itu Pak, Ya. melihatnya seperti kayak gitu Pak. Nah dulu awal-awal merintis, ini yang menarik sebetulnya. Awal-awal merintis itu rata-rata, apalagi waktu pandemi ya Pak ya? Ya. Lagi pandemi kan, berarti lagi jungkir baliknya. Ada hal yang boleh dibilang lucu, boleh juga dibilang ya Allah waktu itu. Ada nggak Pak cerita-cerita yang waktu itu sama upline Bapak atau sama yang ngajak Bapak, katakanlah mungkin berbagi uang yang cuma 10.000, atau ada nggak sih hal-hal yang menggelitik Pak Mustaqim waktu itu Pak? Jadi di awal itu ketika saya memang lagi terpuruk ya kan, dan seorang Pak Ismet Iskandar di sini menelpon saya dan mengatakan,
Om Takim ini ada bisnis baru dari Oh, Turki. Ya. kata beliau gitu. Ya. Ada bisnis baru nih dari Turki gitu. Nah, saya bilang bisnis apa itu Om? Dia bilang ini ada orang dari Makassar baru pulang dari Turki, masih stay di Jakarta dan pengen ketemu sama leader di Jakarta. Dan nah sebelum saya ke sana dia bilang ini lihat videonya dulu nih. Apa nih produknya dengan teknologinya. Saya melihat, wih, kok ini cepat banget reaksinya nih. Ya kan orang yang kena asam urat, kena stroke bisa langsung pulih. Akhirnya saya langsung datang ke rumahnya, walaupun ini ceritanya dahsyat ini. Saya saat itu tidak ada uang. Tidak ada uang tuh nggak ada sama sekali Sama atau sekali. punya 5.000 atau gimana? Sama nih? sekali tidak ada uang. Berarti dari nol kali di Tidak mana? ada uang sama sekali. Terus gimana nyampe Pak? Nah makanya ya saya nggak tahu ini jalannya Allah ya. Nah, jadi saya ke tempatnya Pak Ismet itu dengan kondisi bensin sudah mau habis, ya. Saya pas ke rumah beliau itu ngobrol dengan Pak Ismet, saya bilang Om, saya ini kesini tidak ada uang Om. Ya kan Om Ismet bilang, sama-sama Om, kita sama-sama berjuang ini, Bismillah. Nah itu di mobilnya beliau itu dia bilang coba buka itu dompet saya, cuma isinya 50.000. Dompetnya Pak Ismet. 50.000. Terus 50.000 itu saya dia bilang tenang Om, nanti kita atur di sana ya kan. jadi kita atur uang yang 50.000 itu gitu. Iya. Nah, jadi kita atur uang 50.000 itu nanti kata beliau sambil jalan ini dia bilang Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Ya, Pak, ini kebetulan nih orangnya ada nih Pak. Waduh, luar biasa. Ya, inilah Kabar, Om? orang yang berjasa. Sehat ya, Mek? Masya Allah. Sehat, Pak Ismet? Sehat, Iya. alhamdulillah. Silakan Pak di Oke. Silakan Om. Waduh. Ini kayaknya lagi seru-seru ngobrol-ngobrol ya. Ini sebetulnya kita sih nggak gibah ya. Kalau gibah itu zikruka akhoka bima yakrahu. Jadi kita tidak membicarakan keburukan orang tapi kebaikan. Nah, yang dibicarakan barusan itu ya kebaikan antum, kebaikan lainnya barusan. Nah, Alhamdulillah. kebetulan ada nih. Boleh nggak saya konfirmasi ke beliau? Boleh silakan langsung ditanyakan ke orangnya. Ini dari tadi kita ngobrol-ngobrol Pak. Jadi perjuangan Pak Mustaqim itu dari awal seperti apa? Nah, obrolan terakhir barusan beliau datang ke rumah Pak Ismet. Katanya nggak ada bensin, nggak ada apa. Bensin mungkin tinggal 1-2 strip. Nekat. Berarti waktu kesana itu di dompet kosong Pak? Kosong. Iya. Modal nekat, modal karena beliau Jalan aja gitu. memberikan harapan gitu kan. Saya melihat ada harapan ini saya harus berangkat ke sana. Nah tadi kita baru berbicara sampai rumahnya Pak Ismet, rumah bapak katanya dikasih tahu Pak Mustaqim nih, lihat tuh dompet saya ada 50.000. Betul nggak Pak waktu itu? Iya. 50.000. Jadi ini memang cerita lucu. Saya juga memang nggak ada duit, tapi saya menelpon beliau dan mengundang datang di satu hotel yang ada di Jakarta Barat. Beliau bilang, saya bisa datang, tapi Om, saya nggak punya bensin. Dan saya bilang, datang aja, tenang aja Om, nanti bensin gue bayarin. Gue bayarin. Tapi sebenarnya gue nggak punya duit juga. Tapi buat meyakinin beliau supaya beliau bisa datang. Jadi gue bayarin tuh ada 20 Iya. gitu kan? Dan pada akhirnya beliau datang, kita ketemu, dan pada saat waktu itu mau pulang kayaknya Om. Mau pulang ya Mau benar. pulang, saya bilang, Om, dia nanya, Om, saya mau pulang gimana nih Om, uang bensin? Oh tenang aja Om, itu di dompet ada Om. Pas dibuka, Om, ini cuma 50.000. Ya memang cuma segitu, saya bilang gitu. Terus gimana Om? Ya udah kita ambil tuh 50.000, beli rokok dulu 2 batang Om. Rokok Samsu 2 batang. Terus kita duduk di depan hotel Om, di depan, di dekat taman. Nah kita rokok berdua. Saya bilang Om, ini paruhan Om, sisa uang pengembaliannya ini Om pegang buat isi bensin, saya pegang juga buat pegangan saya Om. Dan ketika kita bagi dua seperti itu, ternyata orang yang mempresentasi saya, yaitu Pak Haji Naim, yang dari Makassar, itu lagi ada di lantai 2, kamarnya lantai 2. Dia buka jendela, dia ingat, ini orang berdua ngapain bagi-bagi duit. Oh, bagi-bagi Bagi duit. Mending duit yang dibagi jutaan Om. Iya. 50.000 dibagi 2. Setelah Samsu 2 batang. Setelah Samsu 2 batang. Iya. Jadi kita habiskan rokok Samsu sambil bercerita. Saya tanya, gimana Om Takim? Kira-kira nih peluang ini bagus nggak? Wah mantap itu Om. Ya udah kalau begitu kita jalan ya. Mudah-mudahan insya Allah ini bisa merubah kehidupan. Karena memang kita benar-benar dalam kondisi yang susah teman-teman. Ini suara nih, saya nggak bohong. Iya. Kita benar-benar bermula dari sesuatu yang tidak punya. Jadi memulai sesuatu jangan pernah menunggu sempurna teman-teman. Justru kita tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang sempurna untuk kita memulai. Justru dari tidak kesempurnaan itu kita memulai maka akan menjadi sempurna. Masya Allah. Masya Allah. Kita lanjut ceritanya. Habis itu pulang
Pak Mustaqim pulang ke rumah setelah dikasih 20.000 lah ya. 15.000. Oh 15.000 ya. Pulang ke Depok dari Pulang ke Depok Ciledug. 15.000. Yang penting sampai di rumah ya. Ini tadi juga diceritakan sama Pak Ismet. Sebetulnya sih ini bukan aib Pak, tapi ini kan perjalanan hidup. Beliau bilang, Kang katanya waktu itu Pak Mustaqim datang ke rumah saya. Itu motornya dikasih sama saya aja saya nggak mau, kata sakit. Iya. Spakbornya di belakangnya hilang. Itu kalau hujan gimana dan segala macam kayak gitu saking luar biasanya. Itu betul Pak. Benar. Nah, sekarang minta penjelasan dari Pak Mustaqim. Betul Pak seperti Benar, itu. benar. Jadi motor saya itu memang spakbor itu patah. Jadi saya datang ke rumah Om Ismet lihat saya punya motor, waduh ini motor bagaimana ini, yang penting sampai dulu Om. Itu waktu itu ya. Iya. Sebetulnya ini kan Ibro, ini pembelajaran buat siapapun yang sekarang berjuang di One More atau baru sekali di One More. Saya nggak punya duit nih. Ini sekarang itu dia, itu di banyak samping terjadi. saya, di depan saya ada Pak Ismet, ada Pak Mustaqim yang sekarang setelah 10 bulan ya kurang lebih ya. 10 bulan. 10 bulan kurang lebih mendapatkan, saya sebetulnya sering ke rumah beliau juga, sekarang ke rumah Pak Mustaqim luar biasa dalam artian, Om, saya bilang kan ini berapa tahun bisa kayak gini? Ngomongnya bulan, Belum sampai setahun. Saya bulan gimana caranya? Nah, yang luar biasa dari Pak Ismet, Pak Mustaqim mengajarkan kita, ini bisnis luar biasa, karena bisnis ini tidak hanya jadi reseller, jadi dropshipper, atau jadi pebisnis dibiarkan seperti itu aja. Termasuk saya di sini yang luar biasa, nggak bosan. Mungkin Pak Ismet mungkin jangan bosan ya Pak, saya sering ke rumah, kadang sering telepon gitu kan. Habis saya harus belajar gitu kan. Tapi beliau juga luar biasa. Nah, kita kembali ke Pak Mustaqim Pak. Waktu itu berarti berapa bulan Pak? Berapa bulan setelah pulang ke rumah memulainya tuh tanda kutip berdarah-darah Pak, seperti kayak gitu. Kalau di sini nggak pakai berdarah-darah ya. Nah, Karena ini luar biasa. yang tadi luar biasanya kita dibayar dengan dolar. Ya, kita dibayar dengan dolar dan itu bonusnya per hari, per pekan dan per bulan. Ya. Nah, yang lucunya di sini ketika satu pekan itu kita jalankan bisnis ini, kami jalankan itu Pak Ismet ya, dia nggak tahu kalau dia sudah mendapatkan bonus 13 juta satu pekan itu Ya. Di minggu pertama. di minggu pertama dia nggak tahu. Kok bisa nggak tahu Pak? Ya, karena kami kan belum paham ini bisnis. Awal-awal ya. Saya waktu Pak Ismet buat acara di rumahnya Pak Bo dan Bu Lia itu, di situ saya bilang sama Pak Ismet, Om ini sudah dapat bonus 13 juta ini. Dia sampai kaget. Ya kan? Ya. Om Takim tahu dari mana? Iya dari Upland di Makassar. Ya. Bayangkan, jadi yang tidak paham saja bisa seperti itu, apalagi yang paham. Karena sistem memang. Iya, luar biasa. Jadi memang ini karena kita dibayar dengan dolar dan memang mendukung teknologi produknya ya. Nah, satu pekan kemudian 1 bulan Pak Ismet bisa jadi apprentice itu, dan saya melihat cara-cara beliau melakukan. Jadi beliau sering mengirimkan dari WA-nya Ngeblas gitu ya. kemudian siaran, siaran, broadcast, ya. ya. Kemudian Karena pada saat itu kan pandemi ya, kita nggak bisa keluar-keluar ya. Jadi kami hanya bisa melakukan dari rumah hanya lewat handphone saja. Jadi saat ini ya kalau Anda bilang Anda tidak punya duit ya itu bukan sebuah alasan kita tidak bisa jalan. Saya dan Om Takim bisa melakukan apa saja yang bisa kami lakukan. Kurang lebih seperti itu. Allah, luar biasa. iya. Jadi saya juga di awal itu karena belum paham, saya minta upline kita yang di Makassar Pak Haji Naim untuk membantu. Jadi saya menjadi jembatan antara calon mitra dengan Pak Haji Naim nih. Jadi alhamdulillah dengan saya menelpon Pak Haji Naim dan beliau membantu menerangkan, menjelaskan, dan alhamdulillah ya closing gitu Pak. Jadi dan di awal-awal itu kami dapat uang itu tapi masuk dalam kantong wallet ya. Iya, betul di wallet ya. Uang bagaimana ceritanya ini? Gimana cara cairannya? Cara ngambilnya kita belum tahu. Ini kita awal-awal ini luar biasa. Jadi uang masuk itu ada uang tapi nggak kelihatan mungkin seperti apa. Tapi alhamdulillah luar biasa. Jadi Pak Ismet dalam 1 bulan setengah bisa break apprentice. Saya mengikuti aja Pak. Apa yang beliau lakukan saya ikutin. Copy paste aja saya ikutin. Copy paste. Jadi ya saya 2 bulan lebih itu alhamdulillah ikut. Masya Allah luar biasa. Jadi ini ada satu cerita nih, Om. Jadi pada saat kami memulai 1 minggu itu, Pak Takim ceritanya mungkin sudah membuat sebuah janji sama seseorang, dan seseorang itu juga sudah membuat janji dengan orang yang mau dikenalin ke Pak Takim. Jadi bertemu di satu tempat yaitu kedai kopi, kita anggap kafe lah ya. Iya, kedai kopi. Beliau sudah yakin, tapi mau keluar nggak punya uang.
Nah, itu gimana, Pak? Dan beliau telepon saya, om punya uang nggak om? Ini saya sudah janji nih sama orang, saya mau keluar. Minta Mama Ica, istrinya. Mama Ica bilang ini buat beli gas di rumah, kalau dipakai ini gas Gas di nggak rumah nyala nih. nggak nyala nih. Jadi Ya kan, dilema gimana? nih. Saya juga muter otak nih om, saya juga nggak punya duit, tapi saya Oh, bilang itu juga iya. Pak Ismet juga nggak ada. Tapi saya bilang tenang om, saya barusan jualan lembaran-lembaran, jadi alhamdulillah ada duit. Saya bilang om tenang om, nanti saya transfer ke beliau. Kalau nggak salah 300.000 apa berapa ya, 250 apa berapa ya om ya? 500 kalau nggak salah tuh. 500 ya? 500. Iya, saya dapat waktu itu 1 juta om dari jualan lembaran-lembaran, Iya, betul. per lembar 100.000. Akhirnya dia dengan semangatnya dia jalan om. Jalan ke sana presentasi gimana? Join gak tuh orangnya? Ya alhamdulillah nggak join. Nah ini cerita lucu. Jadi jangan sesuatu kita berharap kita datang ketemu orang itu langsung join dan orang itu langsung ikut. Saya mikirnya tadi join loh. Iya. Saya mikirnya tadi join loh. Mungkin Semangat. pada saat itu yang dilihat Pak Mustaqim wajahnya masih wajah lesu om. Wajah orang nggak punya, jadi ya begitu kan auranya masih Spakbor kurang. masih rusak Masih ya. nggak ada Masih, spakbor. masih. Plat nomor nggak ada, spakbor nggak ada. Untung. Nomor nggak ada gitu kan. Dan beliau pernah juga ke rumah saya, ini cerita lucu. Beliau datang, beliau mau lihat rumah. Om punya rumah ini kok atap udah mau rubuh semua, om bocor dan supaya garasinya bocor, ruang teras bocor, terus di belakang bocor. Om kalau jalanin bisnis kayak begini, rumah kayak gini nanti dapat mobil Mercy. Masa mobil Mercy taruh di rumah yang bocor? Saya juga mikir itu menjadi sebuah ini om, motivasi saya om. Jadi Om Takim ngomong begitu, saya berpikir saya ini harus berjuang di sini, saya bisa benerin rumah. Kalau rumah saya sudah jadi, saya akan parkirkan mobil Mercy saya di bawah garasi saya yang sudah jadi dan tidak bocor lagi. Dahsyat. Dan alhamdulillah itu kejadian om. Masya Allah, atas izin Allah semuanya kejadian. Itu kejadian lewat bisnis ini alhamdulillah. Ini sebetulnya di One More ini banyak sahabat-sahabat kita, teman-teman kita, saudara kita yang ngasih cerita lucu yang luar biasa. Tapi tidak hanya sekedar lucu, tapi menginspirasi kita semua. Karena kelucuan-kelucuan yang barusan akan diceritakan itu sebetulnya mengajarkan kita nggak ada alasan lah namanya uang, nggak ada alasan lah sekarang lagi nyuksruk, nggak ada alasan lah sekarang apalah namanya lagi tengkurap lah, nggak gimana. Saya kalau sekarang belum aktivasi, baru daftar dong dan segala macam, nggak ada alasan ya om. Nah, sebelum ke Pak Ismet, ke Pak Mustaqim, Pak Mustaqim sebetulnya mudah nggak menjalankan bisnis ini di luar selain produknya yang sangat luar biasa? Karena saya tahu produknya luar biasa sekali. Kalau pemirsa tahu di rumah ini produknya sangat luar biasa. Tapi yang sekarang saya tanyakan, mudah nggak sih Pak menjalankan bisnis ini? Kalau untuk menjalankan sangat mudah ya, karena kenapa? Kita sudah didukung. Ya, ada 2 faktor yang mendukung. Yang pertama dari teknologi dan marketing plan. Nah itu yang bikin kita mudah. Kalau misalkan yang lain itu kan sudah banyak produk yang diminum gitu kan, Ya, sudah umum lah. sudah umum Iya. ya. Tapi ini cuma ditempel itu kok Produk yang berbeda berbeda dan dan sangat punya keunikan. unik ya. Tidak ada perusahaan yang sama ya seperti Ya. apa yang kita punya ya. Jadi Kalau dibilang mudah. mudah. Tinggal kitanya nih, ya. Tinggal kita mau atau enggak. Masya Allah. Kalau Bang. pengalaman saya ya, Mm-mm. pengalaman saya kalau Kang Eri bertanya sama saya, kira-kira Pak, saya menawarkan bisnis ini dan menawarkan produk ini, kira-kira banyak nggak sih yang menolak? Saya katakan hampir 95% tidak ada yang menolak. Kenapa? Karena ketika saya mengatakan bahwa produk ini adalah cuma hanya ditempel, tidak ada yang diminum, dan tidak berefek pada organ tubuh kita alias tidak beresiko, Iya, betul. itulah yang membuat orang tertarik. Dan 95% tidak ada orang yang menolak om. Itulah yang membuat perkembangan bisnis kami kenapa begitu cepat. Dan sampai hari ini Pak Mustaqim bisa punya mobil. Dan ngomong-ngomong Pak Mustaqim per bulan ini di atas ratusan juta, 150 juta di atas. Di atas 150 juta. Udah dibocorin duluan, maaf ya Pak ya. Ya luar biasa, alhamdulillah. Dulu saya dengan Om Takim mau ngerokok, Om ada duit nggak? Om? Kami beli rokok ini rokok apa? Ketengan, batangan. Iya. Berdua ngisep rokok, duduk, apalagi di zaman kita kerja ya, di Iya, perusahaan dahsyat. teman kita dulu. Kalau bisa dibayangkan kalau orang tahu 2 orang front ambasador bekerja di sebuah perusahaan kantor pengacara, tidur di kantor beralaskan cuma hanya kasur di bawah lantai, ya kan, dan makan cuma hanya Indomie, dan di situ bekerja selain sebagai karyawan juga bekerja sebagai penjaga kantor, nginep dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Itu sangat luar biasa om. Kalau tahu itu front ambassador 2 orang itu di situ, waduh dunia persilatan bisa kacau. Luar
Ya, tapi hari ini cerita itu sudah berlalu. Iya, betul. Dan hari ini kita cuma hanya sebagai kenangan yang indah, sebuah pengalaman, dan hari ini kita menikmati. Ya. Masya Allah. Dan kemarin ini juga ada cerita lucu nih. Nah, ini Nah, banyak lucu. yang lucunya. Seneng nih. Kali ini edisi lucunya lumayan Ya, banyak, tapi lucu menginspirasi. oke. Jadi Lucu. tidak hanya lucu Ya, pekesan ya, kosong ya. seperti gitu. Jadi ceritanya kita ini waktu berjuang susah nggak punya duit, dan akhirnya kita punya duit walaupun belum banyak pada saat itu ya, tapi sudah lumayan puluhan juta. Kami dipanggil untuk berangkat ke Turki. Saya, Pak Mustaqim, Pak Bo, dan Bulia. Kami berempat ya. Nah, kami sampai di sana, kami dibawa masuk ke sebuah factory outlet tentang jaket-jaket kulit, Om. Sebelum masuk ada fashion show-nya ya. Habis fashion show kita disuruh pilih-pilih jaket. Ya, yang kami tahu jaket itu yang di Jakarta biasa harga 700.000 ya kan. udah Paling ada mahal lah 1 ya, juta lah ya. betul. Jaket Kali kulit ini ada. jaket itu 20 juta. Om, Enggak jadi beli nggak? 20 juta, 25 juta, 17 juta ya kan. Terus Om Takim nanya, "Om, ini mahal banget nih Om." Terus kenapa Om? "Iya mahal nih jaketnya, 17 juta, 20 juta. Saya bilang, "Om, kali ini kita punya duit. Udah, jangan bicara mahal. Kalau mau beli, beli aja Om." Kata Om Takim, "Ya sudah kalau begitu, kalau Om bilang begitu kan kita sekarang udah punya duit. Oke, beli." Om Takim beli. Satu buat Om Takim ditambah istrinya. Pak Bo dan Bulia beli, saya pun juga beli Om, bersama istri saya. Setelah kita pulang beli, bungkus, naik ke mobil bis, kita mulai bertanya, "Om, tadi habis berapa Om? Habis berapa Om? Ada 25 juta?" Iya, kurang lebih Om, kurang lebih. Kurang lebih. Pak Bo sekitar 25 juta, saya 25 juta lebih, hampir 30 juta. Di situ baru mikir, Masya Allah, gue beli baju hanya jaket seharga motor. Ya Om, Iya. antara nyesel dan tidak nyesel, tapi udah kejadian. Akhirnya saya untuk menyenangkan diri, sebenarnya saya nyesel juga. Saya bilang sama Om Takim, udah ini hadiah buat diri kita. Dulu kan kita susah, mau beli rokok aja nggak bisa, sekarang bisa beli jaket dengan harga 20 juta. Ya ini sesuatu, berikan hadiah buat diri kita. Tapi nyesel nggak waktu itu Pak, jujur Pak? Ya antara nyesel dan nggak nyesel sih. Ya tapi ya patut kita memberikan hadiah buat diri kita. Apresiasi ke diri kita. Apresiasi. Aduh, Ya. ampun. Tapi bukan berarti terus kita harus hidup foya-foya. Saya katakan Iya, bahwa betul. nanti ketika kita sudah beli seperti ini, kita pulang, kita harus kerja keras dan kita harus membantu banyak orang untuk bisa punya penghasilan. Masya Allah. Nah, itu cerita yang lain. Cerita yang lain lagi, saya pernah mengatakan kepada mereka, "Om, suatu saat nih kita nanti akan duduk di Turki, kita akan minum kopi dan kita akan ngobrol seperti ini." Kata Om, "Wah iya mantap Om, bener Om." Jadi saya cuma hanya meyakinkan itu kepada mereka. Saya sendiri juga antara berpikir bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Yang Bisa. penting saya ngomong aja. Iya. Yang penting gue ngomong aja. Iya. Mereka yakinin. Yang penting kan kalau namanya leader kita harus memberikan motivasi Iya, dong. betul. Dan akhirnya ketika kita kemarin di Turki, kita duduk di kapal apa? Bosporus. Di Selat Bosporus. Iya. Duduk di atas kapal, ya kapal apa namanya? Siap. Kapal pesiar. Ya. Saya, Pak Takim, Pak Bo dan Bulia kita ngopi. Pak Hendra. Terus ya Pak Hendra juga, terus saya bilang begini, "Om, ingat nggak obrolan yang kemarin dulu yang kita awal-awal saya bilang suatu saat kita akan duduk minum kopi Om, di Turki. Dan hari ini kejadian kita minum di Turki. Dan itu benar-benar ya. Dan pesannya adalah ketika kita berpikir sesuatu dan kita bicarakan, itu adalah wujud sebuah doa. Amin. Dan insya Allah doa ini sering Anda ucapkan, ini akan menjadi sebuah kenyataan dan itu menjadi kenyataan. Ya hari ini bukan sekedar ke Turki, bukan sekedar punya duit, tapi Pak Mustaqim sekarang punya mobil. Dan dengar-dengar nih rumah yang sekarang Pak Mustaqim ini alhamdulillah dulu beliau mengatakan, "Om, kayaknya rumah ini saya mau jual Om." Rumah ini? Alih kredit kayaknya. Apa Om? Iya, Mau jadi di- memang over credit. dalam kondisi terpuruk itu akhirnya ya jadi dunia ini digenggaman gitu kan. Akhirnya sudah dipasang itu dijual. Ditulis Sudah Om ya? terpasang. Sudah terpasang. Dijual. Tapi setelah nggak jadi dijual, ditulis lagi nggak? Nggak dijual. Ditambahkan. Kalau bisa ditambahkan sebelah ada yang mau jual, kita tambahkan lagi Om. Mudah-mudahan ini jual lagi. Oh, ini luar biasa malam ini kita bincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa di MA Channel One More International ini edisi perdana. Insya Allah nanti kedepannya Pak Ismet, Pak Mustaqim mungkin ada cerita-cerita lain, Iya. cerita-cerita yang menginspirasi buat siapapun, umur berapapun, siapapun, dengan profesi apapun, insya Allah bisa menjalankan bisnis One More ini. Seperti itu ya Pak Ismet, Insya ya, Allah. Pak Mustaqim ya.
Semuanya penting bisa, yang penting yakin. Nah nanti untuk pemirsa di rumah yang mau tahu informasi One More seperti apa, sudah ada deskripsi di bawah ini, ada nomor handphonenya, semuanya lengkap informasinya. Silakan yang mau bertanya boleh, mau konsultasi juga boleh ke yang punya channel ini yaitu Pak Mustaqim Abbas. Silakan, semuanya lengkap, sudah ada deskripsinya semuanya. Siapapun boleh, jangan berpikir Anda sekarang saya nggak punya uang, jangan berpikir itu, silakan tanya aja dulu. Bisnisnya seperti apa? Mudahnya seperti apa? Kalau ada sedikit sulitnya, sedikit yang seperti apa sulitnya? Jadi insya Allah semuanya ada solusinya seperti itu. Insya Allah. Amin. Pak Mustaqim dulu Pak, terakhir apa yang bisa disampaikan untuk pemirsa di rumah atau yang mau tahu bisnis ini seperti apa atau mau memotivasi apa, silakan. Oke, baik buat teman-teman dimanapun Anda berada. Jadi mungkin selama ini Anda mencari sesuatu, insya Allah lah di One More ini tempat Anda bisa berjuang untuk keluarga dan orang-orang yang dicintai. Insya Allah ini waktunya tidak cepat ya, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, setahun Anda pun bisa sukses di bisnis ini. Yang penting Anda jalankan dengan tulus, punya tujuan yang jelas, dan Anda berusaha dengan keras, dengan cerdas. Insya Allah Anda pun bisa jadi Diamond Master. Masya Allah, luar biasa. Pak Ismail, silakan Pak, terakhir Pak, ada yang bisa Oke, disampaikan? pesan buat teman-teman semuanya, nikmat apalagi yang engkau dustai. Orang sombong bukan orang yang gayanya petantang petenteng, tapi orang sombong adalah orang yang tidak mengakui akan keberadaan atau fakta realita yang dia lihat. Nah, hari ini saya dengan Pak Mustaqim bermula dari tidak punya duit, dari sama-sama susah, dari sama-sama mulai merintis, dan akhirnya Pak Mustaqim sekarang sudah punya penghasilan ratusan juta per bulan. Begitu juga saya dan beberapa teman-teman yang lain. Pak Mustaqim bisa melunasi rumah, bisa membeli mobil, saya pun juga bisa. Pak Mustaqim dan saya bisa keluar negeri. Nah, kami sudah sebagai bukti buat Anda. Nah, kalau kami sudah memberikan bukti, tinggal tunggu Anda yang membuat keputusan untuk memberikan bukti selanjutnya. Saya tunggu bukti Anda. Masya Allah. Yes. Pak Ismail, terima kasih. Terima kasih. Pak Mustaqim, terima kasih. Siap, Kang. Insya Allah di episode-episode berikutnya ada penjelasan-penjelasan yang sangat luar biasa dari Pak Mustaqim Abbas tentang bisnis One More Internasional seperti apa, cara menjalankannya seperti apa. Tadi sudah dijelaskan mudahnya seperti apa. Dan sebetulnya ini bisnis yang luar biasa. Ini belum kita bicarakan tentang produk-produk One More yang sangat luar biasa. Sampai ketemu di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.